pernyataannya bahwa memang ada Menko yang hendak mengubah konstitusi. Saya kira tidak seorang pun di Republik ini yang bisa mengganti konstitusi secara pribadi, ya, kecuali melalui sidang umum MPR. Jadi tolong Pak Anies, kalau tidak punya bukti, mohon jangan menimbulkan kekacauan opini publik yang tidak bermanfaat untuk bangsa ini. Saya menganggap pernyataan Anies Baswedan tentang adanya Menko yang ingin mengubah konstitusi sebagai sebuah tudingan jahat, gimik politik yang sangat menyesatkan dan berbahaya. Dan itu juga membuktikan bahwa Anies Baswedan sebagai seorang yang sudah dicalonkan menjadi calon presiden oleh beberapa partai politik tidak memahami sama sekali ketatanegaraan kita. Itu hanya bisa dilakukan oleh MPR, dalam arti anggota DPR plus DPD, ya. Jadi sangat tidak mungkin seorang Menko bisa mengganti yang namanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Karena itu saya menganggap bahwa Anies Baswedan berusaha menyesatkan publik dengan tuduhan yang akhirnya menimbulkan kebencian terhadap pemerintah dan juga itu menyebabkan kecurigaan yang tidak perlu. Anies punya dokumen ataupun bukti-bukti yang bisa memperkuat pernyataannya bahwa memang ada Menko yang hendak mengubah konstitusi. Bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan aturan main menjelang kontestasi pemilihan presiden 2024 mesti dijaga dan dihormati bersama. Ia berharap kontestasi berlangsung adil dan pemegang kewenangan bisa mempertahankan netralitasnya. Yang dibutuhkan hanyalah fair play, kesetaraan kesempatan, kenetralan dari yang memegang kekuasaan. Kalau itu terjadi, insya Allah ikhtiar bisa kita laksanakan. Anies menjelaskan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit maupun nilai bangsa Indonesia begitu besar. Ia mengatakan hal tersebut tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas demokrasi. Ia sering mempertanyakan soal itu, apakah kualitas demokrasi menurun? Alih-alih kualitas demokrasi yang menurun, Anies mengatakan orang-orang yang tidak berkomitmen pada demokrasi makin berani mengungkapkan pendapatnya belakangan ini. Oleh sebab itu, ia mengajak pihak yang berkomitmen pada demokrasi agar lebih kuat lagi mengungkapkan pikirannya. Anies mengaku tidak pernah membayangkan ada petinggi yang mengajak mengubah konstitusi. Kalaupun ada wacana itu, Anies menyebut biasanya dilakukan dalam forum yang tertutup, tapi di ruang terbuka ia mengatakan yang tidak dibayangkan banyak orang. Ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi. Anies menyatakan wacana mengubah konstitusi mesti dilawan. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan demi menyelamatkan semangat reformasi yang diperjuangkan sejak tahun 1998 lalu. Aturan main harus dijaga, harus dihormati. Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik. Tadi disampaikan juga dari beberapa daerah betapa suasana yang dihadapi di berbagai tempat itu berbeda. Ini tercermin sesungguhnya dari perasaan banyak orang tentang kualitas demokrasi. Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 98. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak maka akan rusak. Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik. Seperti berkali-kali disampaikan,
Yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan bisa terlaksanakan, insya Allah. Selain itu, Anies juga mengatakan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit serta nilai bangsa Indonesia begitu besar. Hal itu tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas demokrasi. Anies mengaku kerap mendapatkan banyak pertanyaan ihwal kualitas demokrasi Indonesia. Ia menyebut orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap demokrasi lah yang saat ini berani mengungkapkan pikirannya. Ia mengulangi, mereka yang tidak komit pada prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Ia mengaku tidak pernah membayangkan seorang menteri koordinator membicarakan ihwal gagasan mengubah konstitusi. Orang-orang yang tidak komit pada demokrasi inilah yang mesti dilawan. Anies juga mengatakan akselerasi yang dilakukan oleh koalisi perubahan yang terdiri dari PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat bukanlah sebuah aksi curi star kampanye. Pertemuan ini menjadi awalan hari yang kita miliki bukan curi star. Kalau mencuri star kesannya seperti tengok kanan, tengok kiri lalu nyelonong. Bukan ini adalah head start, bukan curi star. Anies menjelaskan yang ia lakukan bersama koalisi perubahan adalah akselerasi. Usai terpenuhnya ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold oleh koalisi perubahan. Dalam pendidikan namanya akselerasi. Akselerasi yang baik-baik saja, kira-kira gitu. Akselerasi bukan saya, tiga partai ini melakukan akselerasi. Karena tiga partai ini bisa keliling kemana-mana dengan leluasa. Ini bukan curi star. Kalau curi star kita berada di garis lalu lari duluan. Anies juga memberikan sinyal bakal ada tambahan partai politik yang bergabung dengan koalisi perubahan untuk menghadapi Pilpres 2024. Ia mengatakan ada keseriusan ketiga partai ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi ada partai keempat. Mudah-mudahan ada partai kelima. Meski begitu, Anies tidak menyebut siapa partai politik yang akan bergabung bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS itu. Ia menegaskan, parpol koalisi biasanya menyelesaikan pekerjaannya lebih dahulu, baru diumumkan. Bukan sebaliknya, diumumkan dulu baru justru tidak ada hasilnya. Kita biasa bekerja selesai baru pengumuman, bukan pengumuman pesta pora, nggak jadi barangnya. Anies mengatakan pesan perbaikan dan perubahan yang diusung saat ini bisa menjangkau lebih banyak pihak untuk bergabung. Ia juga berharap kami dapat menjadi salah satu jalur yang menyebarkan pesan perubahan ini ke seluruh Indonesia. Pesan tentang perbaikan, pesan tentang perubahan pelan-pelan akan bisa jangkau lebih banyak lagi. Ditemui usai acara, Anies enggan menyebut partai yang akan merapat ke koalisinya. Ia mengatakan kita lihat saja nanti. Selalu dari dulu enggak pernah mengungkit, tapi beres, kata Anies.